Bab 521, si jenius nomor 1 di North Mountain County. Begitu saja, Yang Chen akhirnya berhasil menanamkan pembatasan budak di otak burung rock bersayap hitam, berhasil menaklukkan keempat binatang iblisnya dan memperoleh 4 budak binatang iblis. Keempat budak binatang iblis ini untuk sementara ditempatkan di ruang sungai 8 ujung yang mengalir, siap dipanggil untuk membantunya kapan saja. Setelah menaklukkan keempat binatang iblis ini, waktu yang lama telah berlalu. Pada titik ini, beruang hitam gunung hitam dan ular piton cakar emas telah keluar dari kondisi pelatihan dan kultivasi mereka. Ini juga memungkinkan Yang Chen untuk melihat ketiga rekannya. Atas pertemuan ini, Yang Chen benar-benar terkejut. Sebab, entah itu dua bersaudara beruang gunung hitam atau ular piton cakar emas, kultivasi bela diri mereka benar-benar berbeda dari terakhir kali mereka berpisah dengannya. Kultivasi seni bela diri 3 binatang iblis telah mengalami kemajuan pesat. Promosi ular piton cakar emas tidak banyak, hanya dari alam bela diri asal tingkat pertama ke tingkat ketiga. Akan tetapi, kecepatan promosi kedua saudara beruang gunung hitam itu sangat mencengangkan, langsung naik dari alam bela diri roh ke alam bela diri asal lapisan pertama. Peningkatan yang cepat itu membuat Yang Chen tercengang. Melihat kedua saudara beruang gunung hitam dan ular piton cakar emas, dia tidak bisa berhenti tertawa. Saudara Jin, dan kalian berdua beruang konyol, di bawah bantuan Penatua Yuban, kalian telah meningkat cukup cepat. Golden Claw memutar tubuh ular pitonnya dan berkata, Tuan muda, ini semua berkat mayat-mayat binatang iblis itu, kalau tidak, kemajuan klan binatang iblis kita tidak akan begitu cepat. Ini adalah bagian yang paling canggung dari binatang iblis. Meskipun mereka memiliki umur panjang, kecepatan kultivasi mereka jauh tertinggal dari manusia. Manusia dapat meningkatkan kultivasinya hingga tingkat yang lebih tinggi dalam waktu 100 tahun, sedangkan binatang iblis mungkin membutuhkan waktu 1000 tahun untuk mencapai tingkat yang sama. Yang membedakan binatang iblis dari manusia adalah mereka dapat melahap mayat jenis mereka sendiri untuk meningkatkan kultivasi mereka. Sama seperti ular piton cakar emas, memurnikan mayat binatang iblis membuat kultivasinya meningkat begitu cepat, langsung naik dari lapisan pertama alam bela diri asal ke lapisan ketiga. Hal yang sama terjadi pada dua bersaudara beruang Black Mountain. Kedua beruang konyol itu menyentuh kepala mereka dengan bodoh, orang tua itu sangat baik kepada kita. Kekuatan kita melonjak dengan cepat setelah memurnikan mayat-mayat itu. Dan orang tua itu juga memberi kita beberapa pelatihan lain, bos, kita jauh lebih baik dalam bertarung daripada sebelumnya sekarang. Melihat perkataan kedua beruang konyol itu, Yang Chen menyeringai lalu menoleh ke Yuban, Penatua Yuban, sekarang kedua saudara beruang gunung hitam dan saudara Jin sudah membaik dengan cepat, bisakah mereka mengikutiku keluar dan berpetualang bersama? Ya, Tuan muda, aku juga ingin segera menyusulmu, kata Golden Claw. Bos, kami juga ingin keluar. Kedua saudara beruang gunung hitam itu buru-buru angkat bicara. Namun saat ini, Yuban menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak mungkin. Belum saatnya bagimu untuk mengikuti tuan muda keluar. Apa yang sedang terjadi? Ya, orang tua, mengapa kita tidak bisa mengikuti bos keluar? Yang Chen menatap tetua di depannya dengan ekspresi bingung. Tetua Yuban, apa maksudmu? Yuban menjelaskan dengan perlahan, Tuan muda, bukan berarti saya tidak mengizinkan ketiga binatang iblis ini pergi bersama Anda, tetapi lebih baik bagi mereka untuk melanjutkan pelatihan mereka untuk beberapa waktu lagi. Saat ini, pelatihan mereka baru setengah jalan. Setelah mereka selesai di bawah bimbingan saya, Anda dapat yakin bahwa akan ada transformasi yang luar biasa dalam diri mereka. Pada saat ini, Yang Chen tidak punya alasan untuk meragukan pikiran Yuban. Pemahaman Yuban tentang binatang iblis tak tertandingi oleh siapapun, dan dia telah melihat kemajuan beruang hitam gunung hitam dan cakar emas setelah berlatih selama beberapa hari. Tentu saja, dia tidak keberatan membiarkan Yuban melatih mereka selama beberapa hari lagi. Memikirkan hal ini, Yang Chen dengan lembut menatap ketiga binatang iblis itu, karena Penatua Yuban telah berbicara, kalian harus tinggal di sini selama beberapa hari lagi. Jangan khawatir, begitu pelatihan kalian selesai, aku akan datang menjemput kalian. Itu bagus. Golden Claw tidak keberatan. Namun, dua saudara beruang gunung hitam itu berbeda, mereka belum dewasa dalam pikirannya dan merasa sangat tidak puas dengan pendekatan Yuban.
Begitu saja, setelah bertemu dengan ketiga binatang iblisnya dan memahami situasi masing-masing, Yang Chen akhirnya mengucapkan selamat tinggal kepada Yu Ban dan memilih untuk pergi. Ketika mereka kembali melalui susunan teleportasi, mereka masih berada di dalam puncak Feitian di Sekte Yuanshan. Selama spiritualitas batu roh kelas tertinggi belum habis, susunan teleportasi tidak akan hilang. Mungkin bisa bertahan selama 1 bulan. Yang Chen menghitung bahwa dia telah menghabiskan hampir sebulan di negara surgawi ibu kota surgawi, tepat ketika spiritualitas batu roh kelas tertinggi hampir habis, dia memilih untuk kembali. Dengan formasi yang ada di puncak Feitian, dia tidak takut ditemukan oleh siapapun. Bahkan jika seseorang memanggilnya, suku manusia ikan juga dapat memasuki negara surgawi melalui susunan teleportasi dan memberitahu dia tentang situasinya, sehingga dia dapat segera kembali. Sekarang setelah dia melihat sekeliling, tidak ada seorang pun dengan masalah mendesak yang menunggunya di luar formasi sekte. Namun, ada jimat transmisi suara, yang dipegang oleh seorang manusia ikan yang ditempatkan sebelumnya untuk menjaga area tersebut, dan diserahkan kepadanya. Pada saat ini, Yang Chen memegang jimat transmisi suara dan bertanya, kapan jimat transmisi suara ini dikirim? Tuan muda, jimat transmisi suara ini dikirim ke sini setengah bulan yang lalu. Saya tidak mengganggu Anda karena saya melihat orang itu tidak terlalu cemas, kata tetua suku manusia ikan. Yang Chen mengangguk dan, sambil memegang jimat transmisi suara, menuangkan ki sejatinya. Segera, pesan di dalamnya sampai ke telinganya. Yang Chen, atas perintah pemimpin sekte, tolong temui pemimpin sekte segera setelah kau meninggalkan pengasinganmu. Mendengar ini, Yang Chen berkedip, agak tidak yakin dengan niatmu Bai Sheng. Namun, sekarang setelah dia kembali, tentu saja tidak ada alasan baginya untuk tetap berada di puncak Feitian. Mengetahui bahwa Mu Bai Sheng sedang mencarinya, dia segera melesat keluar dari puncak Feitian dengan sekejap tubuhnya. Dalam perjalanannya menemui Mu Bai Sheng, banyak murid menunjukkan ekspresi hormat saat melihatnya. Itu adalah Master Muda Sekte. Benar, itu adalah Tuan Muda Sekte, lihatlah. Saya sudah lama berada di Sekte Yuanshan, dan ini pertama kalinya saya melihat Tuan Muda Sekte. Seperti yang dikatakan rumor, Tuan Muda Sekte sangat tampan dan elegan. Tuan Muda Sekte tidak hanya tampan, loh. Apa kau belum mendengarnya? Jenius nomor 1 di North Mountain County tidak lain adalah Master Muda Sekte kita, Yang Chen. Sekarang siapa yang tidak tahu, siapa yang tidak mengerti? Ya, jenius nomor 1 di Kabupaten Gunung Utara, Yang Chen. Mendengar diskusi ini, Yang Chen sedikit terkejut. Tanpa diduga, setelah kembali dari perjalanannya ke negara surgawi ibu kota surgawi, dia langsung menjadi jenius nomor 1 di daerah Gunung Utara. Ini menarik. Sebelumnya, tidak ada definisi yang jelas tentang orang jenius nomor 1 di Kabupaten Gunung Utara. Itu selalu karena kota utama Beishan menahan diri, dan tanpa pernyataan dari kota utama Beishan, tidak seorang pun dapat mengatakan dengan pasti siapa orang jenius nomor 1 di Kabupaten Gunung Utara. Sekarang, tiba-tiba aku memiliki gelar orang jenius nomor 1 di Kabupaten Gunung Utara di kepalaku. Yang Chen dapat melihat bahwa kota utama Beishan sedang mencoba untuk menjilatnya. Hal ini juga membuat Yang Chen sangat senang, mengetahui bahwa kota utama Beishan akhirnya menyadari bahwa tidak ada gunanya menimbulkan masalah kecil padanya. Itu sama sekali tidak masuk akal. Bab 522, Kota Utama Beishan meminta bantuan. Dia tidak berniat menimbulkan masalah bagi kota utama Beishan sejak awal, dan targetnya selalu hanya Sekte Changhai. Karena kota utama Beishan sekarang tahu lebih baik daripada memberinya kesulitan, dia tentu saja tidak akan mencoba berkelahi dengan mereka juga. Begitu saja, Yang Chen berjalan menuju ke Istana Master Sekte. Istana Master Sekte adalah tempat Mu Bai Sheng beristirahat. Ada 2 tetua yang menjaga bagian depan istana. Ketika Yang Chen tiba, kedua tetua itu dengan hormat berkata, "Tuan Muda Sekte, kami telah menunggu Anda. Master Sekte memerintahkan kami untuk membiarkan Anda masuk tanpa melapor jika Anda datang." "Tuan Muda Sekte, silakan." Yang Chen mengangguk dan menjawab dengan sopan, lalu memasuki Istana Master Sekte. Sesampainya di Istana Master Sekte, Mu Bai Sheng tentu saja melihat dengan jelas. Saat Yang Chen melangkah masuk ke istana, Mu Bai Sheng berbicara dengan ramah, "Yang Chen, apakah kamu sudah selesai retretmu?"
Ya, Master Sekte. Yang Chen menjawab dengan hormat. Mu Baiseng melambaikan lengan bajunya, duduk. Yang Chen tidak peduli dengan formalitas dan langsung duduk. Mu Baiseng berkata perlahan, Yang Chen, tahukah kamu mengapa aku memanggilmu ke sini? Yang Chen menggelengkan kepalanya, tolong beritahu aku, Master Sekte. Masalah ini sebenarnya membuat kota utama Beishan meminta bantuan kita. Haha, Mu Baiseng menyeringai, apakah kamu tahu apa yang sedang terjadi? Selama retretmu, orang-orang dari kota utama Beishan datang mengunjungi sekte Yuanshan kita. Oh, apa yang terjadi? Yang Chen menjadi semakin penasaran. Orang-orang dari kota utama Beishan datang mengunjungi sekte Yuanshan dan tampaknya membutuhkan bantuan mereka. Bohong jika mengatakan itu tidak mengejutkan. Mu Baiseng berkata dengan tenang, begitulah adanya. Masalah ini terkait dengan Sekte Naga Hitam. Sekte Naga Hitam. Yang Chen menyipitkan matanya sedikit. Ketika mendengar nama Sekte Naga Hitam, Yang Chen tidak bisa tidak memikirkan utusan Kalajengking Hitam itu. Mengingat bagaimana dia hampir mati di tangan utusan Kalajengking Hitam terakhir kali, bagaimana mungkin Yang Chen tidak menyimpan dendam? Jika bukan karena campur tangan Mei Xiuying yang tepat waktu, dia mungkin telah dipaksa ke dalam situasi putus asa, harus mengungkapkan rahasia negara Dewa Tiandu. Mu Baiseng juga dapat melihat bahwa Yang Chen masih menyimpan dendam terhadap utusan Kalajengking Hitam. Ia berkata, ya, masalah ini memang terkait dengan Sekte Naga Hitam. Setiap 10 tahun, pemimpin Sekte Naga Hitam, Yang Mulia Naga Hitam, akan menyelenggarakan perjamuan panjang umur. Perjamuan ini akan mengundang berbagai kekuatan besar dari provinsi-provinsi sekitar untuk hadir. Di Kabupaten Pegunungan Utara kami, hanya kota utama Beishan yang hampir tidak memenuhi syarat untuk hadir. Sekte Yuanshan kami, di sisi lain, sedikit lebih rendah. Berbicara tentang ini, Mu Baiseng menghela nafas sedikit, tampaknya juga merasa tidak berdaya dengan situasi tersebut. Yang Chen tidak terlalu mempedulikannya, tetapi terkejut ketika mendengar tentang perjamuan itu, Master Sekte, karena ini tidak ada hubungannya dengan Sekte Yuanshan kita, apa hubungannya kehadiran kota utama Beishan di perjamuan itu dengan kita? Dengarkan aku, apakah menurutmu undangan Sekte Naga Hitam untuk mengundang berbagai kekuatan besar menghadiri perjamuan itu hanya pesta biasa? Tidak seorang pun tahu berapa tahun lagi Yang Mulia Naga Hitam dapat hidup, tetapi dengan perjamuan yang diselenggarakan setiap 10 tahun sekali, diperkirakan dia dapat menyelenggarakan beberapa lusin kali lagi. Mu Baiseng terkekeh. Yang Chen mendengarkan dan menganalisanya dengan perlahan, lalu berkata, perjamuan ini sepertinya tidak sesederhana itu. Benar sekali. Sebenarnya, semua orang tahu bahwa Sekte Naga Hitam menyelenggarakan perjamuan ini, tetapi niat mereka sebenarnya adalah untuk menunjukkan kekuatan mereka. Oleh karena itu, setiap 10 tahun ketika mereka menyelenggarakan perjamuan, Sekte Naga Hitam akan mengadakan kompetisi, dengan perwakilan muda dari berbagai kekuatan yang berpartisipasi. Mu Baiseng menjelaskan, Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apa hasilnya? Hasilnya tentu saja Sekte Naga Hitam menang lebih banyak daripada kalah, pada dasarnya menang setiap saat. Meskipun pasukan kota utamanya tidak buruk, Sekte Naga Hitam, bagaimanapun juga, adalah sekte tertinggi, dan para jenius yang mereka bina, serta para jenius yang mereka rekrut, semuanya luar biasa. Mu Baiseng tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, tujuan Sekte Naga Hitam hanyalah itu, menggunakan kesempatan perjamuan ini untuk memberitahu pasukan-pasukan besar di sekitarnya bahwa mereka adalah raja di wilayah ini, dan yang lainnya sebaiknya minggir. Jadi, pasukan lain tidak bisa menolak. Tanya Yang Chen. Menolak? Siapa yang berani menolak? Meskipun pasukan kota utama didukung oleh keluarga kerajaan terlalu jauh untuk dikelola. Jika pasukan kota utama ini benar-benar menolak Sekte Naga Hitam, bukankah Sekte Naga Hitam akan mencari alasan untuk membalas dendam? Kata Mu Baiseng. Yang Chen berpikir matang-matang dan mendapati hal ini memang benar. Sekte Naga Hitam memang merupakan sebuah negara adikuasa, dengan kekuatan yang luar biasa. Memikirkan hal ini, Yang Chen kurang lebih sudah mengetahuinya, jadi tujuan kota utama Beishan adalah apa lagi yang bisa terjadi? Kota utama Beishan menghadiri perjamuan setiap 10 tahun dan dipermalukan setiap saat.
Mereka tidak bisa mendapatkan mahkota, tetapi setidaknya mereka harus memiliki hasil yang rata-rata, bukan? Namun, kota utama Beishan selalu berada di posisi terbawah dan berkinerja buruk. Mereka tentu saja merasa sangat dipermalukan. Pada titik ini, Mu Baisheng menatap Yang Chen. Jadi, kota utama Beishan telah mengarahkan pandangan mereka padamu. Mereka ingin membawaku ke perjamuan di Sekte Naga Hitam. Yang Chen berkedip. Bagaimana mungkin dia tidak menebak niat kota utama Beishan? Tampaknya hanya beberapa hari setelah dia pergi, kota utama Beishan menerima undangan perjamuan. Mu Baisheng mengangguk, tepat sekali. Para jenius yang disebut-sebut berada di bawah kendali kota utama Beishan itu mungkin tampak hebat di daerah pegunungan utara, tetapi mereka tahu jauh di lubuk hati bahwa begitu mereka meninggalkan daerah itu, mereka bukan apa-apa. Sekarang, satu-satunya jenius yang pantas di daerah pegunungan utara adalah dirimu. Pada titik ini, Mu Baisheng merasa sangat bangga. Lagi pula, satu-satunya orang jenius yang menonjol adalah dari sekte Yuanshan-nya. Terlebih lagi, dialah, Mu Baisheng, yang secara pribadi telah memilih dan berdiri di samping Yang Chen menghadapi semua keberatan. Yang Chen bertanya dengan lembut, syarat apa yang ditawarkan kota utama Beishan? Selama kau setuju, mereka bersedia menjanjikan satu syarat kepadamu di masa depan. Dan mereka akan memberikan beberapa konsesi kepada sekte Yuanshan dalam persaingan sumber daya. Sebenarnya, ideku adalah membiarkanmu setuju, selama kau mengikuti kota utama Beishan, utusan Kalajengking Hitam itu mungkin menaruh dendam padamu, tetapi tidak akan berani melakukan apapun kepadamu. Tentu saja, apakah akan setuju atau tidak masih terserah padamu. Mu Baisheng tidak punya niat untuk memaksanya. Seperti yang dia katakan, terserah Yang Chen untuk memutuskan apakah setuju atau tidak. Yang Chen tidak memberikan jawaban yang jelas tetapi bertanya, Master Sekte, kapan kita harus berangkat ke perjamuan? Seharusnya sekitar 2 bulan lagi kota utama Beishan akan berangkat, jawab Mu Baisheng. 2 bulan kemudian, Yang Chen bergumam, Master Sekte, saya tidak punya masalah dengan masalah ini, tetapi sebelum berangkat dalam 2 bulan ini, saya memiliki beberapa masalah untuk ditangani. Tentu saja, dia setuju. Dia khawatir tidak dapat menemukan cara untuk membalas dendam pada utusan Kalajengking Hitam itu. Walaupun kali ini dia tidak bisa membalas dendam pada utusan Kalajengking Hitam di Sekte Naga Hitam, dia punya banyak cara untuk membuat wajah utusan itu menjadi pucat. Dia tidak takut pada utusan Kalajengking Hitam itu. Mu Baisheng benar, selama Sekte Naga Hitam tidak ingin mengambil risiko diserang oleh sekelompok orang, mereka tidak akan pernah secara terbuka membalas dendam pribadi terhadapnya, yang berada di bawah perlindungan kota utama Beishan. Bab 523, kembali ke Liao Cheng. Karena itu masalahnya, tentu saja dia tidak punya alasan untuk tidak pergi ke perjamuan Sekte Naga Hitam. Dia tidak hanya harus hadir, tetapi dia juga harus sangat agresif saat hadir. Tentu saja, sebelum itu, seperti dikatakannya, dia memiliki beberapa masalah lain yang harus ditangani. Oh, kalau ada urusan pribadi yang harus kau selesaikan, silakan saja. Masih ada waktu 2 bulan lagi. Aku akan memberi tahu kota utama Beishan. Saat kau kembali, kau bisa berangkat. Aku yakin kota utama Beishan akan sangat senang mengetahui bahwa kau bersedia berpartisipasi, kata Mu Baisheng. Maka, setelah berbasa-basi sebentar dengan Mu Baisheng, Yang Chen memilih untuk pergi dan kembali ke puncak Feitian untuk bersiap. Awalnya dia tidak terburu-buru, tetapi sekarang dia harus pergi ke Sekte Naga Hitam dan melakukan perjalanan jauh, tidak tahu kapan dia akan kembali. Yang Chen merasa bahwa dia harus pergi dan melihatnya. Dia tidak hanya pergi ke suatu tempat lain, dia tentu saja kembali ke Great Wilderness. Bagaimanapun, Great Wilderness adalah kampung halamannya di kehidupan ini, dan karena dia sekarang berkembang pesat di North Mountain County, dia perlu kembali dan berkunjung. Awalnya dia tidak peduli untuk melakukan ini segera, tetapi sekarang dia akan pergi ke Sekte Naga Hitam, situasinya berbeda. Dengan mengingat hal ini, Yang Chen memberitahu Gu Mingyue tentang masalah itu, dan Gu Mingyue tentu saja sangat gembira saat mengetahuinya. Maka dari itu, Yang Chen membawa Gu Mingyue bersamanya, menunggangi Black Winged Peng dan kembali. Ternyata, memilih dapeng bersayap hitam sebagai tunggangannya bukanlah suatu kesalahan. Hingga cakar emas tumbuh, kecepatan Peng bersayap hitam sangatlah cepat.
Meskipun tidak secepat Yang Chen di puncaknya, Dapeng bersayap hitam dapat bertahan lama, yang tidak dapat dilakukan Yang Chen. Sepanjang perjalanan pulang, Peng bersayap hitam mempertahankan kecepatannya yang sangat cepat, tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan sama sekali. Dan akhirnya, setelah sekitar 3 hari, Yang Chen tiba di Liao Cheng dengan menunggangi Peng bersayap hitam. Liao Cheng, sudah lama aku tidak kembali, gumam Yang Chen dalam hati. Menatap Liao Cheng, yang juga dianggapnya separuh kampung halamannya, mata Yang Chen dipenuhi kenangan. Namun, alisnya segera terangkat, ada yang salah. Sepertinya ada pertempuran yang terjadi di Liao Cheng. Istana penguasa kota dan keluarga Huang sedang berperang. Keluarga Huang adalah keluarga Huang Qiang. Yang Chen tidak melupakan dendamnya terhadap Huang Qiang. Bahkan, ketika bertemu Huang Qiang di kompetisi pemilihan jenius, Yang Chen ingin menyingkirkannya dengan satu gerakan. Namun, Huang Qiang sangat pintar dan tidak memberinya kesempatan, langsung melompat dari ring. Hal ini membuat Yang Chen tidak punya pilihan lain selain menyerah, dan seiring munculnya masalah yang lebih remeh, dia tidak lagi memikirkan Huang Qiang. Namun siapa sangka bahwa kini setelah kembali ke Liao Cheng, keluarga Huang yang diwakili oleh Huang Qiang justru tengah berperang dengan istana penguasa kota Liao Cheng. Sepertinya keluarga Huang telah berkolusi dengan kekuatan lain, dan istana penguasa kota Liao Cheng tidak dapat bertahan. Yang Chen mengerutkan kening, secara teori, istana penguasa kota Liao Cheng seharusnya diurus oleh kota utama Beishan karena pengaturanku. Setelah berpikir sejenak, Yang Chen menghela napas pelan, benar sekali, bahkan jika kota utama Beishan mengurusnya, mereka tidak dapat benar-benar mengurus istana penguasa kota Liao Cheng. Mereka hanya dapat memastikan tidak ada masalah di permukaan. Memikirkan hal ini, ekspresi Yang Chen berubah dingin. Dia tidak melupakan kebaikan Jin Cheng padanya saat itu. Karena Huang Qiang ingin membuat masalah bagi Jin Cheng, dia seharusnya tidak menyalahkan Yang Chen karena campur tangan. Sementara itu, di dalam kota Liao Cheng, banyak pengawal tuan kota di istana tuan kota telah bergabung dalam pertempuran, bertarung dengan para seniman bela diri dari keluarga Huang. Sebagai penguasa kota Liao Cheng, Jin Ying berdiri di puncak, menyaksikan pertempuran dengan ekspresi cemberut, sementara Jin Cheng dilatih di sisi ayahnya, mengikuti pengaturan ayahnya. Pada saat ini, He Liancheng bergegas mendekat, "Tuan kota, ini tidak baik. Keluarga Huang sebenarnya telah berkolusi dengan istana tuan kota Mo dan bekerja sama untuk berurusan dengan Liao Cheng kita." Jin Ying menghela napas, "Aku tidak buta, aku bisa melihatnya. Aku hanya tidak tahu manfaat apa yang diterima istana penguasa kota Mo dari keluarga Huang, sehingga mereka bersedia membantu keluarga Huang berurusan dengan istana penguasa kota Liao Cheng kita. Ayah, kota Mo seperti kita, keduanya berada di bawah yurisdiksi kota utama Beishan. Bagaimana mereka bisa memperlakukan kita seperti ini?" teriak Jin Cheng. "Anak bodoh, apa kau belum melihatnya? Milik kota utama Beishan. Itu tidak berharga banyak. Rumah tuan kota selalu berganti nama dan dinasti," kata Jin Ying dengan sungguh-sungguh. Beberapa waktu lalu, dia pernah melihat orang-orang dari kota utama Beishan, dan mereka membawa banyak harta, mengatakan itu karena kontribusi Yang Chen. Lalu bagaimana? Apakah kota utama Beishan benar-benar menyediakan tempat berlindung? Itu hanya alasan yang dangkal, dan ketika sesuatu benar-benar terjadi, kota utama Beishan tidak akan campur tangan sama sekali. Sekarang, satu-satunya orang yang terpikir olehnya hanyalah Yang Chen. Dulu, Liao Cheng dan Yang Chen memiliki hubungan baik, tapi Yang Chen jauh, bagaimana mungkin dia peduli dengan urusan Liao Cheng? Saat pikirannya melayang, tiba-tiba terdengar suara gemuruh keras. Setelah suara itu berhenti, beberapa sosok muncul di sini. Huang Daokui, Zhang Qilong. Wajah Jin Ying sangat jelek. Huang Daokui adalah kepala keluarga Huang dan juga yang terkuat di keluarga Huang. Tingkat kultivasi seni bela dirinya telah mencapai lapisan kedua alam Yuanwu, sama seperti Jin Ying. Sebaliknya, Zhang Qilong adalah penguasa kota dari mansion penguasa kota-kota Mo, dan kekuatannya relatif lebih kuat, karena telah mencapai lapisan keempat alam Yuanwu. Ada pula anggota keluarga dan pasukan masing-masing yang berdiri di samping mereka berdua, seperti Huang Qiang yang berada di antara kerumunan. Bagi Jin Ying, kuncinya bukanlah Huang Daokui, tetapi Zhang Qilong, yang kekuatannya jauh lebih kuat darinya.
Huang Daokui menyeringai, Jin Ying, kamu tidak menyangka ini, kan? Hari ini, ada saatnya untukmu. Istana penguasa kota Liaocheng dapat mengubah namanya. Jin Ying, waktumu untuk mati telah tiba. Mendengar ini, Jin Cheng menjadi marah, Huang Daokui, apakah kamu benar-benar bodoh atau hanya berpura-pura bodoh? Jika kamu membunuh kami, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa istana penguasa kota Liaocheng dapat tinggal diam? Awalnya, kedua keluarga kita ada di sini, jadi kita dapat memainkan peran menahan diri terhadap Zhang Qilong. Istana penguasa kota Mo tidak dapat melakukan apapun terhadap kita. Tetapi sekarang setelah kamu membunuh kami, jika bibirmu hilang, gigimu akan terasa dingin, dan kamu akan menjadi orang berikutnya yang menderita. Jin Ying tidak mengatakan apa-apa, tetapi niatnya mirip dengan putranya. Zhang Qilong, seorang pria berjanggut, mencibir, saudara Huang, apa yang kamu khawatirkan? Aku punya satu kota Mo, dan itu sudah cukup. Mengenai Liao Cheng, aku tidak peduli. Lagi pula, kita punya perjanjian saling menahan diri. Apa yang kamu takutkan? Sekarang bukan saatnya untuk curiga. Huang Daokui mengangguk, akulah yang terlalu berhati-hati. Saat dia mengatakan ini, Huang Qiang, yang berdiri di sampingnya, juga melangkah maju, mencibir Jin Cheng, Jin Cheng, apakah kamu mengharapkan ini? Setelah begitu sombong di Liaocheng begitu lama, mengira kamu adalah ular lokal, ya. Hahaha, sekarang biarkan aku memberitahumu, kamu salah besar. Bab 524, seorang pria dengan kemurahan hati yang besar. Melihat tatapan Huang Qiang yang angkuh dan puas diri, Jin Cheng tak kuasa menahan amarahnya. Ia mengatupkan giginya erat-erat dan berteriak, Huang Qiang, jangan terlalu bersemangat terlalu cepat. Jangan lupakan saudaraku Yang Chen. Hari ini, kau berani menyentuhku dan ayahku. Besok, saat saudaraku mengetahui hal ini, itu akan menjadi hari kematianmu. Mendengar nama Yang Chen, bukan hanya Huang Qiang, bahkan Huang Daokui pun mundur. Jelas sekali mereka masih sangat takut dengan nama Yang Chen. Namun, tak lama kemudian, Huang Qiang mencibir dan berkata, apa, Jin Cheng, menurutmu aku tidak berpikir panjang sebelum mengambil tindakan terhadapmu? Haha, Yang Chen itu memang sangat kuat, tidak diragukan lagi. Namun, dia telah bergabung dengan Sekte Yuanshan dan menjalani kehidupan yang sangat indah sekarang. Bagaimana mungkin dia masih peduli padamu, Jin Cheng? Kau melebih-lebihkan dirimu sendiri, Jin Cheng. Huang Daokui mengelus jenggotnya, ya, Jin Cheng, aku tidak menyangka kau begitu bodoh. Sampai saat ini, kau masih menganggap Yang Chen sebagai penyelamatmu. Yang Chen sekarang menjalani kehidupan yang baik di tempat yang jauh. Apa pentingnya kau baginya? Biarkan aku mengatakan yang sebenarnya, ketika orang menjadi lebih kuat, mereka cenderung melupakan asal-usul mereka. Yang Chen tidak terkecuali. Dia tidak peduli padamu, Jin Cheng. Mendengar ini, Jin Cheng tercengang dan tidak dapat menemukan bantahan. Ya, setelah Yang Chen pergi, jarak antara dia dan Yang Chen makin lama makin membesar. Dia tahu ini normal, tetapi Yang Chen dan dia tidak berada di dunia yang sama. Bisakah Yang Chen mengetahui masalah ini sekarang? Tepat pada saat ini, Zhang Qilong melambaikan tangannya, saudara Huang, Anda bisa mulai. Tidak masalah. Huang Daokui mengangguk. Seketika, mereka berdua mengambil tindakan. Keduanya memiliki kekuatan alam bela diri asal, jadi wajar untuk mengetahui hasilnya segera setelah mereka bergerak. Tepat saat keduanya hendak bertindak, Jin Ying yang selalu diam tiba-tiba berteriak, Cenger, cepatlah pergi. Ayahmu akan melindungimu. Haha, larilah, tidak seorang pun dari kalian akan lolos hari ini. Mata Huang Daokui dan Zhang Qilong penuh dengan keyakinan. Namun, saat keduanya tengah berbicara, tiba-tiba gelombang truki yang agung turun dari langit, membuat semua orang di tempat kejadian tidak dapat bergerak. Bahkan Huang Daokui dan Zhang Qilong, yang telah mengambil tindakan, berhenti. Mereka agak bingung tentang apa yang sedang terjadi, tetapi merasakan truki yang agung ini, mereka semua tanpa sadar mulai melihat sekeliling. Tak lama kemudian, mereka melihat seorang pria berdiri di depan Jin Ying, yang muncul entah dari mana. Lelaki itu berkata dengan santai, kalian baru saja mengatakan bahwa aku tidak tahu berterima kasih dan tidak bisa dihubungi. Maaf, tapi aku ada di depan kalian sekarang. Pembicaranya tidak lain adalah Yang Chen.
Yang Chen berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan tenang setelah menyelesaikan perkataannya. Dia melirik Jin Cheng dan Jin Ying yang tercengang, lalu menangkupkan kedua tangannya. Saudara Jin, tetua Jin Ying, sudah lama kita tidak bertemu. Jin Cheng dan Jin Ying menatap Yang Chen, dan tak dapat menahan perasaan bingung sejenak. Bagaimana kultivasi bela diri Yang Chen saat ini? Zhang Qilong dan Huang Daokui juga terkejut ketika mereka melihat Yang Chen. Yang Chen, itu Yang Chen. Semua orang menelan ludah mereka dengan gugup. Karena mereka tahu dengan jelas siapa Yang Chen dan betapa beratnya kedua kata itu. Yang Chen tersenyum tipis. Kenapa? Keluarga Huang, Huang Daokui, Zhang Qilong dari istana penguasa kota Mo, kalian tahu bahwa istana penguasa kota Liao Cheng ada hubungannya denganku, Yang Chen, tetapi masih berani mengambil tindakan terhadapnya. Kalian benar-benar tidak menganggapku serius, Yang Chen. Huang Daokui dan Huang Qiang keduanya panik. Yang Chen, dengarkan aku jelaskan. Huang Daokui menjadi gugup. Zhang Qilong segera melambaikan tangannya. Huang tua, jangan takut, Yang Chen ini terlihat sangat bersemangat, tetapi kultivasi seni bela dirinya yang sebenarnya hanya di lapisan ketiga alam bela diri asal. Meskipun kultivasinya memang mencengangkan, kamu dan aku bekerja sama, kamu menahan Jin Ying, dan aku akan menangani anak ini. Dengan kultivasi seni bela diriku untuk menekannya, seharusnya sudah cukup untuk menyingkirkan bocah ini dan membuatnya tahu bahwa selalu ada orang yang lebih baik darinya. Mendengar ini, Yang Chen tertawa. Kultivasi seni bela diri Zhang Qilong bahkan lebih tinggi darinya, mencapai lapisan keempat alam Yuanwu. Tidak sulit baginya untuk mengamati tingkat kultivasi Yang Chen tanpa menyembunyikan ki-nya sendiri. Namun, berpikir bahwa Yang Chen adalah sasaran empuk hanya karena ia hanya memiliki lapisan ketiga alam bela diri asal agak terlalu konyol, bukan? Namun Zhang Qilong tidak berpikir demikian. Bahkan Huang Daokui, yang sudah sadar kembali, ikut tertawa. Haha, Yang Chen, surga telah memberimu jalan tetapi kamu memilih untuk menerobos ke neraka. Sebagai master muda sekte Yuanshan, kamu bepergian tanpa antek dan bertindak sendiri. Tidakkah menurutmu ini adalah pilihan yang sangat salah? Menurutku, itu bukan pilihan yang salah, Yang Chen menguap. Jika kalian benar-benar ingin bertindak, lakukan saja. Melihat ekspresi Yang Chen yang tak kenal takut, Zhang Qilong dan Huang Daokui sedikit ragu. Sementara mereka ragu-ragu, Yang Chen tidak ragu-ragu. Dia berkata perlahan, sepertinya kalian masih ragu-ragu. Kalau begitu, biar aku yang memulai. Jin Ying ingin mengingatkan Yang Chen agar tidak bertindak gegabah, tetapi pada saat berikutnya, Yang Chen sudah mengambil tindakan. Sederhananya, dengan sapuan kuas sederhana, kilat menyambar, dan ular guntur yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara, menyapu tempat itu. Dalam sekejap mata, mereka mendengar suara puff samar. Ketika mereka sadar kembali, Huang Daokui dari alam Yuanwu lapisan kedua dan Zhang Qilong dari alam Yuanwu lapisan keempat telah menjadi mayat dingin, tergeletak di tanah. Dada mereka dimutilasi, tertusuk lubang besar. Saat mereka tergeletak di tanah, ketidakpercayaan memenuhi mata mereka. Itulah kekuatan Yang Chen sekarang. Sebenarnya, tidak dapat dikatakan bahwa ia akan menghadapi lawan lain dengan peringkat yang sama dengan cara yang sama, tetapi Huang Daokui dan Zhang Qilong terlalu lemah. Meskipun mereka telah mencapai alam bela diri asal, metode kultivasi mereka membuat kekuatan mereka terlalu lemah. Itulah sebabnya mengapa sulit bagi mereka untuk bertahan bahkan dari satu gerakan Yang Chen, sekalipun kultivasi bela diri Zhang Qilong lebih tinggi dari Yang Chen. Pada saat ini, saat Zhang Qilong dan Huang Daokui menemui ajalnya, tatapan Yang Chen beralih ke Huang Qiang. Huang Qiang tiba-tiba menggigil seluruh tubuhnya, dan dia berbohong jika dia berkata dia tidak takut ditatap oleh Yang Chen. Yang Chen, perasaan Yang Chen berikan kepada orang-orang saat ini terlalu putus asa. Akhirnya, Huang Qiang tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Pendukungnya, Huang Daokui dan Zhang Qilong, semuanya telah tiada. Di hadapan Yang Chen, dia bukanlah apa-apa. Dalam sekejap, Huang Qiang bahkan tidak memikirkannya dan hanya berlutut, Yang Chen, kamu murah hati, tolong ampuni nyawaku. Adalah kesalahanku bahwa aku tidak mengenali Gunung Tai saat itu dan menyakitimu. Bab 525, Paman Yang Chen. Yang Chen melihat kepanikan Huang Qiang dan mencibir. Huang Qiang ini tidak bodoh, dia tahu di mana letak masalahnya.
Memang, jika Huang Qiang tidak menaruh dendam padanya di masa lalu, Yang Chen mungkin hanya akan membunuh Huang Daokui dan Zhang Qilong hari ini dan tidak akan tertarik dengan kehidupan Huang Qiang. Dia bukan tipe orang yang membunuh tanpa pandang bulu dan memperlakukan kehidupan seperti rumput liar. Sayangnya, tindakan Huang Qiang di masa lalu telah melampaui toleransi Yang Chen. Kalau saja saat itu dia tidak punya ide untuk meminta Jin Cheng menyelamatkannya, bukankah dia sudah mati di tangan Huang Qiang? Memikirkan hal ini, Yang Chen melirik Huang Qiang dengan dingin, mengangkat telapak tangannya, dan berkata perlahan, "Huang Qiang, apakah menurutmu aku akan mengampuni kamu?" Setelah dia bicara, terdengarlah ledakan. Melihat Huang Qiang lagi, dia terjatuh ke tanah dengan tidak percaya, seekor ular petir menggali ke dahinya, meninggalkan luka yang menggetarkan, lalu kembali ke telapak tangan Yang Chen, berputar 2 kali sebelum memasuki tubuh Yang Chen. Setelah kematian Huang Qiang, anggota keluarga Huang yang tersisa dan mereka yang berasal dari mansion Tuan Kota Mo menatap Yang Chen dengan ketakutan di mata mereka. Mereka tidak dapat mempercayainya. Ini, seorang anak muda yang baru berusia 16 atau 17 tahun telah menjadi begitu kuat, tingkat kultivasi alam bela diri asalnya membuat leluhur keluarga mereka seperti anak kecil yang sedang bermain rumah-rumahan, bahkan tidak mampu menahan satu gerakan pun. Sulit dipercaya. Kini mereka ingin pergi tetapi tidak berani, ingin memohon belas kasihan tetapi tidak tahu caranya. Pada saat ini, semua orang berkeringat deras, tidak tahu harus berkata apa. Yang Chen menyapukan pandangannya ke arah orang-orang dan tidak menunjukkan niat untuk terus membunuh. Kalian seharusnya tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Mereka yang berasal dari istana penguasa kota Mo, kembalilah ke tempat asal kalian. Mengenai keluarga Huang, aku, Yang Chen, tidak bermaksud untuk memusnahkan kalian. Tarik pasukan kalian dengan cepat, dan aku akan mengampuni nyawa kalian. Sekarang, enyahlah. Terima kasih, Tuan Yang Chen. Terima kasih, Tuan Yang. Melihat Yang Chen benar-benar mengampuni nyawa mereka, orang-orang ini begitu gembira hingga ingin melompat tetapi ingat bahwa masalahnya belum selesai, jadi mereka bergegas pergi satu demi satu. Menyaksikan bagaimana kekuatan keluarga Huang dan istana penguasa kota Mo, yang cukup kuat untuk menghancurkan istana penguasa kota Liaocheng, dijinakkan oleh Yang Chen hanya dalam beberapa gerakan, Jin Ying dan Jin Cheng sama-sama ternganga karena terkejut. Jin Cheng ingin memanggil saudara Yang Chen tetapi teringat akan kekuatan yang baru saja ditunjukkan Yang Chen, dia tergagap, tidak tahu harus berkata apa. Yang Chen tertawa terbahak-bahak, "Saudara Jin, sekarang aku sudah kembali, aku harus minum sepuasnya bersamamu." Melihat Yang Chen sama sekali tidak meremehkannya, Jin Cheng segera merasa lega. "Ya, Yang Chen, sudah lama sekali kamu tidak kembali. Sebagai kakak laki-lakimu, aku harus menghiburmu dengan baik." Yang Chen tidak melupakan kebaikan yang ditunjukkan Jin Cheng kepadanya saat itu. Dia tinggal di rumah Tuan Kota Liaocheng selama 2 hari dan mengetahui tentang kejadian yang menyebabkan konflik dengan keluarga Huang. Pada akhirnya, itu karena ambisi keluarga Huang, tidak mau tunduk pada rumah Tuan Kota Liaocheng. Hal ini menyebabkan tekanan terus-menerus pada rumah Tuan Kota Liaocheng, dan akhirnya, bentrokan yang terjadi hari ini. Mengenai apa yang terjadi pada keluarga Huang setelahnya, Yang Chen tentu saja tidak ingin repot-repot. Bagaimana menangani mereka adalah urusan Jin Cheng dan Jin Ying. 2 hari kemudian, Yang Chen langsung berangkat ke Great Wilderness. Tuan muda, gurun besar masih terlihat sama seperti sebelumnya. Gu Mingyue berjalan di tanah yang jarang dengan hujan ringan turun dari langit, dan lingkungannya cukup menyenangkan. Yang Chen melihat ke sekeliling yang sudah dikenalnya dan mengangguk, berbicara dengan lembut, "Memang, tapi apa?" Gu Mingyue bertanya dengan rasa ingin tahu sambil membelalakkan matanya. Yang Chen bergumam, "Tapi suhu di sekitar sini tampaknya jauh lebih panas dari sebelumnya." "Tuan muda, Ming Yue tidak merasakan perubahan suhu. Selain itu, dengan kultivasi Anda saat ini, meskipun lebih panas, seharusnya tidak terasa panas bagi Anda," kata Gu Mingyue. "Ya, kau benar. Dengan kultivasiku saat ini, kecuali suhunya sangat tinggi, itu tidak akan dianggap panas bagiku. Jika mencapai tingkat ekstrim itu, kau tidak akan sanggup menahannya." Yang Chen tertawa. Meskipun dia tampak tersenyum, kewaspadaan di hatinya tidak berkurang banyak.
Ketika dia bilang dia merasakan suhu sekelilingnya panas tadi, itu bukan tanpa sengaja tapi ada alasannya. Panas dapat dipahami sebagai panasnya energi spiritual. Itu benar. Biasanya, beberapa praktisi hebat yang mengolah teknik 5 elemen api akan menyebabkan suhu energi spiritual di sekitarnya meningkat tajam saat mereka berlatih. Ini tidak akan terjadi di tempat-tempat dengan energi spiritual yang melimpah, tetapi berbeda di alam liar yang luas. Energi spiritual di alam liar yang agung sangatlah langka, jadi jika seorang praktisi teknik 5 elemen api menarik dan mengembuskan napas beberapa kali, energi spiritualnya akan terinfeksi oleh suhu yang sangat tinggi. Akan tetapi, seniman bela diri biasa akan kesulitan untuk menyadari hal ini, dan hanya mereka yang telah mencapai alam bela diri asal dan sangat peka terhadap energi spiritual yang dapat mendeteksinya. Aneh sekali, gumam Yang Chen dalam hati, tetapi dia tidak mengatakannya dengan lantang, menyimpannya dalam hati sementara dia dan Gu Mingyue bergegas kembali ke keluarga Yang. Meskipun mereka bertemu beberapa orang di sepanjang jalan, Yang Chen menyamar dengan cerdik, dan tidak ada seorang pun yang mengenalinya. Segera, mereka berdua kembali ke keluarga Yang. Sekembalinya, Yang Chen merasakan suasana yang familiar di sekitarnya. Pertama-tama, ia pergi ke lapangan latihan, di mana banyak anak-anak keluarga yang sedang berlatih bela diri, penuh energi dan fokus. Melihat ini, Yang Chen tidak dapat menahan perasaan senang. Jelaslah bahwa generasi baru keluarga yang berangsur-angsur tumbuh dewasa. Bukankah tuan kedua ada di keluarga Yang? Yang Chen bergumam. Hei, siapa itu? Seseorang sedang melihat kita. Siapa dia? Tetua keempat, lihat, ada seseorang di sini. Aku tidak tahu apakah dia salah satu dari kita dari keluarga Yang. Anak-anak yang tidak mengenali Yang Chen menunjuk ke arahnya dan berteriak. Lelaki tua yang dipanggil tetua keempat itu segera berdiri. Melihat Yang Chen, wajahnya dipenuhi campuran keterkejutan dan kegembiraan. Suaranya sedikit bergetar, apakah itu Yang Chen? Melihat Yang Chen yang telah tumbuh lebih tinggi dan lebih kuat, dengan perubahan halus pada penampilannya, tetapi konturnya masih sama, ekspresi tetua itu pun mengalami perubahan yang hebat, kegembiraan, keterkejutan, dan kenangan bercampur aduk di dalam hatinya. Melihat lelaki tua itu, Yang Chen juga penuh rasa hormat. Dia tidak bisa tidak mengingat hari-hari di alam liar yang hebat dan berbicara dengan lembut, Penatua keempat, ini aku, Yang Chen. Aku kembali. Bagaimana kabarmu? Penatua Yang Si menyeka air matanya yang lama. Yang Chen, senang sekali kau kembali, senang sekali. Anak-anak, mengapa kau tidak memanggil Yang Chen paman? Bab 526, Cacing Roh Api. Paman Yang Chen. Paman Yang Chen, kami mendengar para tetua membicarakanmu setiap hari. Apa yang membuatmu begitu mengagumkan? Anak-anak ini sebagian besar berusia 4 atau 5 tahun, dengan yang tertua baru berusia 7 atau 8 tahun. Banyak dari mereka tidak mengenali Yang Chen. Ini tidak mengherankan, karena Yang Chen telah meninggalkan Great Wilderness selama lebih dari 3 tahun. Selama 3 tahun ini, keluarga yang telah melihat darah baru, anak-anak ini semua adalah generasi baru keluarga Yang. Sekarang saat dia dipanggil paman, Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah, merasakan cepatnya waktu berlalu. Dia menepuk kepala anak-anak dan berkata, ada banyak hal yang membuat pamanmu luar biasa. Sekarang, kalian pergi bermain dulu, paman harus berbicara dengan master yang tentang beberapa hal. Baiklah, paman. Anak-anak menunjukkan ekspresi polos mereka dan dengan senang hati pergi bermain. Tuan yang tidak peduli lagi dengan mereka. Dia menatap Yang Chen dengan campuran kekaguman dan keterkejutan. Yang Chen, kamu benar-benar telah tumbuh dewasa dan menjadi lebih dewasa dari sebelumnya. Ketika Yang Chen pergi, dia baru berusia 13 atau 14 tahun. Meskipun usia itu dianggap cukup tua di dunia bela diri, dia masih kurang sedikit dewasa. Namun, sekarang dia telah menebusnya, dan orang bisa tahu bahwa dia mampu menangani semuanya sendiri hanya dengan melihatnya. Master yang sangat tersentuh dan berkata, Yang Chen, cepatlah ikut denganku. Pemimpin klan akan senang mengetahui bahwa kamu telah kembali. Ngomong-ngomong, aku juga ingin bertemu dengan ketua klan, kata Yang Chen lembut. Ngomong-ngomong, Yang Chen, berapa lama kamu berencana untuk tinggal kali ini? Tuan yang memimpin jalan. Yang Chen menjawab dengan santai, saya pasti akan tinggal beberapa hari lagi. Ekspresi guru yang berubah,
Oh, kalau begitu Anda harus tinggal beberapa hari lagi. Segera, Yang Chen dan Tuan Yang tiba di halaman Yang Jinhe. Yang Jinhe sedang berdiskusi dengan seseorang di halaman. Orang itu tidak lain adalah Yang Wu. Yang Wu telah tumbuh dewasa, tetapi lengannya yang patah masih ada, dan tampak agak mengejutkan. Keduanya berbicara, tetapi tidak jelas apa yang mereka bicarakan. Dengan cepat, Yang Jinhe menyadari gerakan itu dan berbalik. Dia melihat Tuan Yang dan hendak berbicara ketika dia melihat Yang Chen di sampingnya. Tubuhnya sedikit menegang, dan dia bergumam, kamu Yang Chen. Yang Chen. Yang Wu juga kaget saat melihat Yang Chen. Yang Chen tersenyum tipis, ini aku, pemimpin klan, Yang Wu, lama tak berjumpa. Yang Chen, ini benar-benar kamu. Mata Yang Jinhe tak kuasa menahan diri untuk tidak berkaca-kaca. Yang Wu juga menyeka air matanya dengan gembira. Air matanya jatuh seperti tetesan air hujan, membuat Yang Chen merasa hangat tetapi juga sedikit curiga. Dia melambaikan tangannya, Ming Yue, kamu turun dulu. Aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengan pemimpin klan dan Tuan Yang. Baik, Tuan Muda. Gu Ming Yue pergi dengan patuh. Yang Jinhe tidak dapat menahan diri untuk bertanya tentang keadaan Yang Chen sekarang setelah ia kembali. Setelah basa-basi, Yang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, pemimpin klan, bagaimana keadaan Great Wilderness dan keluarga yang selama bertahun-tahun aku pergi? Apakah semuanya damai? Apakah ada sesuatu yang tidak terduga? Yang Jinhe tidak dapat menahan senyumnya, tidak terduga. Keluarga yang kita sekarang adalah negara adikuasa di alam liar yang hebat, dan tidak ada yang berani memprovokasi kita. Tidakkah kau melihat orang-orang kecil itu dalam perjalananmu ke sini? Masing-masing energi dan berbakat. Yang Wu bahkan telah mencapai puncak alam pemurnian tubuh. Meskipun dia tidak sebaik dirimu, prestasinya masih luar biasa di alam liar yang hebat. Yang Wu menyeringai dan menggaruk kepalanya sebelum berkata, sebagian besar sumber daya klan telah dibebankan padaku. Itulah sebabnya kultivasi seni bela diriku meningkat begitu cepat. Yang Chen menatap Yang Wu dan mendesah dalam hati. Sebenarnya, bakat bela diri Yang Wu tidak buruk. Di dunia luar, dia pasti sudah memasuki alam bela diri spiritual dengan bakatnya. Namun, karena energi spiritual yang tipis di alam liar yang agung, pada usia ini, dia baru saja mencapai puncak alam pemurnian tubuh, masih agak jauh dari alam bela diri spiritual. Tampaknya kembalinya kali ini akan mengubah sesuatu bagi keluarga Yang. Sambil memikirkan hal ini, Yang Jinhe dengan ramah bertanya, Yang Chen, kapan kamu berencana untuk pergi kali ini? Mendengar ini, Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya, merasa curiga. Guru yang juga telah bertanya sebelumnya kapan dia akan pergi. Saat itu, dia tidak terlalu ambil pusing, karena dia pikir itu hanya rasa ingin tahu Tuan Yang. Namun sekarang, Yang Jinhe menanyakan hal yang sama. Keduanya tampak terburu-buru ingin mengeluarkannya dari keluarga Yang. Itu tidak masuk akal. Yang Jinhe dan Master yang tidak bertanya tentang kekuatannya saat ini atau apa yang telah ia bawa kembali untuk keluarga. Tidak ada yang memalukan dalam menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Sebaliknya, itu adalah apa yang seharusnya ditanyakan oleh dua anggota klan tingkat tinggi demi keluarga. Yang Chen juga perlu berkontribusi dalam hal ini. Namun mereka tidak bertanya. Bukan saja mereka tidak bertanya, tetapi mereka juga terburu-buru ingin membuatnya pergi. Bahkan jika kita mengesampingkan semua itu, masih ada masalah ikatan keluarga dan hubungan darah. Yang Chen curiga, tetapi dia tidak menunjukkannya sama sekali. Sebaliknya, dia memanggil Yunlu, senior Yunlu, bantu aku mengamati dan melihat apakah ada hal-hal yang tidak biasa di sekitar sini. Tidak masalah, Tuan Muda. Yunlu berkomunikasi dengan Yang Chen dari dalam ruang sungai 8 ekstrim. Setelah mempercayakannya pada Yunlu, Yang Chen kembali menatap Yang Jinhe dan yang lainnya, tersenyum sambil berkata, pemimpin klan, apakah ada sesuatu yang terjadi di keluarga yang baru-baru ini? Tidak, aku baru saja memberitahumu sebelumnya, jawab Yang Jinhe canggung. Mendengar ini, sudut mulut Yang Chen terangkat, dan nadanya menjadi sedikit lebih dingin, apakah kamu yakin? Ini, Yang Chen, ada apa denganmu? Apa yang mungkin terjadi pada keluarga yang kita? Kata Yang Jinhe. Yang Chen tiba-tiba melambaikan tangannya, dan kelima jarinya melesatkan serangkaian kilatan petir yang berkedip-kedip. Petir itu berubah menjadi ular kecil,
yang masuk ke dalam tubuh Yang Wu, Yang Jinhe, dan Master Yang. Saat ular kecil itu menghilang dalam sekejap, ketiganya terkejut. Mereka tidak dapat menahan teknik Yang Chen, dan ketika mereka sadar, mereka merasakan getaran di tubuh mereka. Kemudian, ular petir yang dikirim Yang Chen tiba-tiba mencengkeram seekor serangga kecil dan keluar dari mulut mereka. Ketiganya tidak dapat menahan rasa mual. Benar-benar ada yang mencurigakan. Yang Chen melihat ketiga serangga kecil itu dan menyipitkan matanya, ini adalah serangga roh api. Serangga yang bisa dipelihara oleh binatang roh api. Binatang roh api, binatang roh api, tampaknya keresahan yang kurasakan di padang gurun besar memang terkait dengan binatang roh api. Tapi aku masih perlu menyelidiki apa yang terjadi. Bab 527, Perubahan Besar di Padang Gurun Besar. Efisiensi kerja Yun Lu cukup tinggi. Setelah dia curiga, dia hanya menyebutkannya sebentar kepada pihak lain, dan jiwa Yun Lu menyebar, langsung mendeteksi anomali di tubuh Yang Jin dan tiga lainnya. Ternyata mereka bertiga memiliki cacing yang merayap di dalam diri mereka, dan cacing ini tepatnya adalah cacing roh api. Cacing roh api sangat ganas, digunakan oleh binatang berelemen api sebagai cara untuk mengendalikan pikiran orang. Bagaimana mereka bisa mengendalikan orang? Begitu binatang berelemen api memasuki tubuh, ia akan bersembunyi di otak seniman bela diri dan dapat menghancurkan tekad mereka kapan saja. Namun, bagian yang cerdik dari binatang berelemen api adalah bahwa mereka tidak secara langsung menghancurkan tekad orang lain dengan cacing roh api, tetapi malah mengikis dan menyiksanya. Jika mereka langsung menghancurkan keinginan seseorang, maka mereka akan mengendalikan makhluk tanpa kemampuan berpikir, yang akan sia-sia. Namun, mengikis dan menyiksa akan berbeda. Bagaimana mereka terkikis dan tersiksa? Sejak cacing roh api dibesarkan, mereka menjadi sasaran berbagai cara oleh binatang berelemen api. Pada saat ditempatkan di otak orang yang dikendalikan, perilaku orang tersebut tidak dapat melukai binatang berelemen api sedikit pun, dan mereka juga tidak dapat membocorkan informasi apapun tentang binatang berelemen api. Ini cukup mirip dengan teknik pembatasan perbudakan Yang Chen. Akan tetapi, efeknya tentu saja tidak sebaik pembatasan perbudakan, tetapi mudah dilakukan, dan sangat mudah untuk berurusan dengan orang-orang di Great Wilderness. Cacing roh api bukanlah hal yang membuat Yang Chen khawatir. Apa yang dianggap serius oleh Yang Chen adalah binatang berelemen api itu sendiri. Karena cacing roh api telah tiba, itu artinya binatang berelemen api sekali lagi telah diam-diam masuk ke dalam hutan belantara besar. Ini bukan pertanda baik. Pada saat ini, saat Yang Chen tengah berpikir keras, tangannya bergerak sedikit, membunuh cacing roh api. Sekarang melihat ke arah Yang Jin yang kebingungan dan tiga orang lainnya, Yang Chen berkata, pemimpin klan, Tuan keempat, cacing yang mengendalikan pikiran kalian dan membuat kalian tidak berani berbicara, sudah mati. Jadi sekarang kalian bisa menceritakan apa yang terjadi. Setelah melihat cacing itu terbunuh, tetua Yang Si dan Yang Jin He tiba-tiba tersedak. Yang Wu pun sama, air matanya mengalir tiada henti, tampaknya ia telah menderita siksaan yang tak terhitung jumlahnya dari cacing ini. Melihat ini, Yang Chen merasakan sedikit kesedihan di hatinya dan menghiburnya, pemimpin klan, Tuan keempat, Yang Wu, jangan khawatir. Aku kembali, tidak ada orang luar yang bisa menindas keluarga yang kita di alam liar yang luas. Yang Chen, kau harus lari. Tetua Yang Si menyeka air matanya dan berkata, kau adalah harapan keluarga Yang. Siapapun bisa kalah, tetapi kau tidak boleh mati. Yang Chen, jika kau pergi sekarang, kau akan baik-baik saja. Tetapi kau tidak bisa tinggal lebih lama lagi, monster-monster itu terlalu menakutkan. Mereka bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh orang biasa. Ya, Yang Chen, larilah. Monster-monster itu benar-benar mengerikan. Keputusasaan memenuhi mata pena tua Yang Si dan Yang Jin He, keputusasaan yang hampir tidak dapat diatasi. Melihat tekad tetua Yang Si dan Yang Jin He hancur sedemikian rupa, Yang Chen hanya bisa menghela nafas. Dia tidak tahu bagaimana cara menenangkan mereka, namun dia tahu bahwa itu semua karena cacing roh api. Cacing roh api sangat pandai mengikis keinginan orang. Yang Jin He dan tetua Yang Si sangat takut pada kelompok binatang berelemen api, mengira bahwa kelompok binatang berelemen api tidak terkalahkan. Alasan utamanya adalah cacing roh api. Dengan pemikiran itu, Yang Chen memandang Yang Wu,
Apakah kamu percaya aku bisa menyelesaikan masalah keluarga Yang? Yang Wu ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan tegas, Yang Chen, aku percaya padamu. Kau, Yang Wu, apakah kau mencoba mendorong Yang Chen ke dalam perapian? Tetua Yang Si dan Yang Jin He berkata serempak. Tuan keempat, pemimpin klan. Aku percaya pada Yang Chen. Yang Chen sudah keluar selama 3 tahun, tahukah kau seberapa kuat dia sekarang? Apakah monster-monster itu benar-benar tak terkalahkan? Mereka hanya relatif tak terkalahkan di alam liar besar kita. Yang Wu menggertakkan giginya dengan kebencian. Bagaimanapun, dia masih muda, dan tekadnya tidak akan mudah dihancurkan oleh cacing roh api. Yang Chen sangat lega, Yang Wu, lanjutkan dan ceritakan padaku. Yang Wu berkata dengan ekspresi tegas, Yang Chen, masalah ini dimulai setahun setelah kau pergi. Tahun ini, perkembangan keluarga yang kami telah berkembang pesat, dan kami berusaha memperluas pengaruh kami di Liaocheng dengan hubunganmu dengan istana penguasa kota. Kota Jincheng juga merawat kami dengan baik, datang mengunjungi Great Desolation dari waktu ke waktu. Kami semua tahu itu karenamu. Namun kemudian bencana melanda, dan suatu hari, monster-monster itu muncul. Aku mengenali monster-monster ini, mereka tampak mirip dengan binatang-binatang berelemen api yang kau bunuh bersama para penjaga Liaocheng waktu itu. Namun, kali ini kekuatan mereka meningkat, dan jumlah mereka bertambah banyak. Yang Chen mengerutkan kening, lebih kuat dan lebih banyak. Berapa banyak yang datang? Mengetahui bahwa sulit bagi Yang Wu untuk berbicara tentang kekuatan mereka, Yang Chen langsung bertanya tentang jumlahnya. Saya khawatir jumlahnya pasti lebih dari 50. Yang Wu menarik napas dalam-dalam. Ya dewa, kata Yang Chen dengan takjub. Apa yang coba dilakukan kelompok binatang berelemen api ini? Selama Yang Chen tidak bodoh, dia bisa menebak bahwa binatang berelemen api itu tidak punya niat baik, dan kemungkinan besar yang mereka incar adalah formasi besar yang memisahkan manusia dan binatang iblis. Yang Chen menyadari keseriusan situasi. Bagaimana ini mungkin, dengan jumlah binatang elemen api yang begitu banyak, bagaimana mereka bisa dengan bebas memasuki alam liar yang luas? Melewati daerah pegunungan utara ke daerah terpencil seperti itu. Yang Chen mengerutkan kening. Tak lama kemudian, Yang Chen menemukan jawabannya. Kompetisi seleksi jenius. Ya, fokus berbagai sekte pada waktu itu adalah pada kompetisi seleksi jenius. Siapa yang akan memperhatikan ini? Binatang-binatang berelemen api ini tidak akan terlalu kuat, setidaknya tidak melampaui alam bela diri sejati karena begitu mereka melampaui alam bela diri sejati, bahkan jika saat itu sedang ramai, berbagai sekte akan segera menyadarinya. Jadi, itu berarti kekuatan binatang berelemen api ini harus berada di antara alam bela diri asal dan alam bela diri sejati. Situasinya sangat serius. Yang Chen diam-diam mengerutkan kening. Karena dia telah menjadi pewaris Kaisar Tiandu, dia tahu bahwa dia juga bagian dari umat manusia, jadi tidak ada alasan untuk mengabaikan masalah ini. Mereka disebut binatang elemen api. Yang Wu, lanjutkan, kata Yang Chen. Yang Wu menggertakkan giginya, binatang-binatang berelemen api ini sangat kuat sehingga yang terkuat di alam liar besar kita sama sekali tidak dapat menandingi mereka. Mereka dengan cepat terbunuh dan terluka oleh binatang-binatang itu. Leluhur keluarga yang kita, Zheng Yi, tewas di tangan mereka. Bahkan tetua Feng Wuyang dari keluarga Feng pun tewas. Apa? Yang Chen tiba-tiba tampak terkejut. Meskipun dia telah menduga bahwa beberapa orang akan mati. Namun dia tidak menyangka bahwa leluhur keluarga Yang Zheng Yi, dan Feng Wuyang dari keluarga Feng, yang pernah bersikap baik padanya, juga akan meninggal. Tidak perlu menyebutkan Yang Zheng Yi, dia telah melindungi Yang Chen beberapa kali ketika dia masih muda. Feng Wuyang, dia juga baik padanya. Memikirkannya, Yang Chen mengepalkan tinjunya, apa yang terjadi selanjutnya. Setelah itu, binatang-binatang berelemen api mulai membakar, membunuh, merampok, dan menyebarkan kekuatan mereka. Akhirnya, beberapa keluarga tidak tahan lagi dan secara sukarela tunduk kepada binatang-binatang berelemen api. Namun, baik mereka yang tidak tunduk atau mereka yang tunduk, mereka semua harus menanggung cacing menjijikkan itu. Hehe, kelompok pengkhianat itu. Yang Wu berkata dengan kejam. Bab 528, aku akan menanganinya. Yang Chen mengangguk. Binatang esensi api ini pasti melakukannya. Kalau tidak,
bagaimana mereka bisa mengendalikan semua orang di alam liar yang luas, sambil tetap tampak damai, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kecuali jika seorang seniman bela diri yang sangat kuat, atau seseorang seperti dia, yang sangat mengenal lingkungan, tetapi juga ahli dalam seni bela diri, datang ke sini, akan sulit untuk menemukan petunjuk apapun. Namun kedua kasus ini jarang terjadi. Siapa di antara orang-orang kuat yang akan datang ke Great Wilderness? Dan berapa banyak yang seperti dia? Di alam liar yang agung, selain dia dan Zhang Zuelian, mungkin belum ada ahli alam bela diri asal. Wajah Yang Wu dipenuhi amarah, binatang-binatang esensi api ini tidak peduli dengan kehidupan orang-orang kita di alam liar. Setelah bertindak liar seperti ini, mereka hampir menanam cacing roh api di anggota tingkat tinggi dari berbagai klan kita. Setelah diberi makan cacing roh api ini, sulit bagi anggota tingkat tinggi untuk melawan dengan keras kepala, dan keinginan banyak anggota tingkat tinggi dalam klan telah hancur total, tanpa ada pikiran untuk melawan binatang-binatang esensi api. Jadi, tidak ada yang tahu niat sebenarnya dari binatang esensi api. Yang Chen bertanya. Tidak seorang pun tahu. Yang Wu menghela napas, beberapa anggota tingkat tinggi klan bahkan percaya bahwa itu karena kamu membunuh binatang esensi api saat itu, yang menyebabkan pembalasan dari kelompok binatang esensi api. Benar, keluarga Chen adalah yang paling ganas saat itu, mereka tidak berani memprovokasi binatang esensi api, tetapi malah melampiaskan amarah mereka padamu, yang berada jauh dari alam liar yang luas. Mendengar ini, Yang Chen menyipitkan matanya dan mengingat kembali. Keluarga Chen. Dia mengingat mereka dengan sangat jelas. Ketika dia berada di Great Wilderness, orang pertama yang menentangnya dan bergabung dengan geng pencuri kuda adalah keluarga Chen ini. Tidak, seharusnya tidak seperti itu, lebih tepatnya, keluarga Chen selalu berkolusi dengan geng pencuri kuda. Hanya saja setelah geng itu dihancurkan, keluarga Chen ditekan menjadi klan kecil. Sekarang, keluarga Chen tampaknya telah dekat lagi dengan binatang esensi api. Yang membuatnya bingung adalah, apakah keluarga Chen bergabung dengan binatang esensi api ketika mereka muncul, atau apakah mereka sudah berkolusi dengan binatang esensi api ketika geng pencuri kuda itu ada? Yang Chen bertanya-tanya dalam hati. Dia cenderung ke arah yang terakhir. Aku terlalu ceroboh, rencana kelompok binatang esensi api untuk melakukan ini belum 1 atau 2 hari. Yang Chen berbisik pada dirinya sendiri. Sayangnya, kekuatannya sebelumnya cukup lemah, dan bahkan jika dia ingin mengaturnya, tidak ada cara untuk mengaturnya. Dengan pemikiran ini, Yang Chen menatap Yang Wu lagi, memperhatikan ekspresi marahnya, dia bertanya, Yang Wu, yang lain percaya bahwa aku, Yang Chen, memulai kedatangan kelompok binatang esensi api dengan membunuh binatang esensi api. Bagaimana denganmu? Bagaimana perasaanmu tentang hal itu? Yang Wu berkata dengan nada serius. Yang Chen, sekilas, tampaknya kelompok binatang esensi api ini menyebabkan kekacauan di alam liar besar, tampaknya karena kamu, yang membuat mereka membalas dendam. Tapi menurutku tidak. Jika binatang esensi api benar-benar ingin membalas dendam, mereka bisa saja membunuh dan pergi, tetapi mereka tidak melakukannya. Yang Chen tampak lebih lega saat mendengar kata-kata Yang Wu. Kelompok binatang esensi api telah sepenuhnya menetap di alam liar besar. Saya tidak berpikir itu hanya untuk balas dendam. Mereka pasti merencanakan sesuatu, dan rencana itu pasti tidak akan terjadi dalam 1 atau 2 hari. Orang-orang itu mengira itu karena Anda, Yang Chen, sehingga binatang esensi api terprovokasi, tetapi mereka tidak tahu itu lelucon besar. Jika bukan karena Anda, Yang Chen, alam liar besar akan hancur sejak lama, dan binatang esensi api tidak akan memiliki hari ini. Yang Wu berkata dengan galak, sebaliknya, Yang Chen, sebagai manusia, kau membunuh binatang esensi api itu, yang merupakan tindakan heroik. Aku, Yang Wu, juga ingin melakukannya, tetapi hatiku selalu lebih besar daripada kekuatanku. Yang Chen mengangguk penuh emosi ketika mendengar kata-kata Yang Wu. Tidak peduli apa yang dipikirkan orang-orang suku lain, setidaknya keluarga yang masih percaya dan mendukungnya. Yang Wu, aku minta maaf karena kalian semua telah menderita selama ini. Ucap Yang Chen dengan nada berat. Yang Wu menyeka air matanya. Seperti kata pepatah, pria sejati tidak mudah menangis, tetapi hanya ketika mereka benar-benar patah hati.
Melihatnya menangis, tidak sulit membayangkan penderitaan macam apa yang dialami keluarga Yang Wu, dan anggota tingkat tinggi lainnya setelah kelompok binatang esensi api tiba. Yang Chen merasakan sakitnya di dalam hatinya. Darah dan daging saling terhubung, bagaimana mungkin dia tidak merasakan sakit hati? Yang Chen, sebagai pemimpin klan, aku tidak tahu apakah aku harus mengatakan ini, tetapi kelompok Fire Essence Beast dikatakan sebagai eksistensi yang sangat kuat di luar sana. Kami, orang-orang tua, telah menerima niat baikmu dengan kepulanganmu. Jika kamu dapat menyelamatkan kami akan berterima kasih, tetapi kamu sendiri tidak dapat menyaingi kelompok Fire Essence Beast. Sebaiknya kamu pergi, semakin jauh semakin baik. Yang Jin He tampak patah hati. Penatua Yang Si juga memiliki ekspresi yang baik dan lembut, jelas memiliki pemikiran yang sama dengan Yang Jin He. Yang Chen tahu bahwa mereka berdua bermaksud baik, dan tidak bisa menahan tawa. Tuan keempat, pemimpin klan, karena aku sudah menyingkirkan cacing roh api ini, apakah menurutmu binatang esensi api tidak mengetahuinya? Apa, mereka benar-benar bisa mengetahuinya? Penatua Yang Si terkejut. Tentu saja, ini hanya masalah waktu. Binatang esensi api pasti akan datang ke keluarga Yang. Jadi mengapa aku harus pergi? Apa gunanya pergi? Mulut Yang Chen melengkungkan senyum, tanpa sedikit pun kekhawatiran di wajahnya. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat binatang esensi api yang dikirim oleh kelompok binatang esensi api kali ini, dengan kekuatannya saat ini, melindungi dirinya dan keluarga yang seharusnya tidak menjadi masalah. Mendengar bahwa binatang esensi api telah mengetahui situasi tersebut, ekspresi Yang Jin He berubah drastis. Penatua Yang Si juga panik dan berkata, Yang Chen, ini. Mereka berdua telah diganggu oleh binatang esensi api dan menjadi takut karena mereka sudah tua. Hanya Yang Wu yang memiliki karakter kuat, pemimpin klan, tuan keempat, karena kita tidak bisa bersembunyi darinya, mengapa takut? Kita akan bertarung dengan kelompok binatang esensi api jika memang harus. Kita adalah manusia berdarah panas dari ras manusia, mengapa kita harus menundukkan kepala kepada binatang esensi api dan binatang iblis? Setidaknya aku, Yang Wu, tidak akan pernah mengizinkannya. Mendengar perkataan Yang Wu, tubuh Penatua Yang Si dan Yang Jin He sedikit gemetar. Dia benar, kalau kita tidak bisa menghindarinya, janganlah kita menghindarinya. Aku juga lelah. Tetua Yang Si berkata dengan galak, kalau perlu, kita lawan saja binatang esensi api itu. Yang Chen mendengarkan kata-kata mereka dan tidak bisa menahan tawa. Pemimpin klan, tuan keempat, dan Yang Wu, tenanglah dulu. Binatang esensi api pasti akan datang, tetapi siapa yang mengatakan bahwa kalian harus mempertaruhkan nyawa kalian? Yang Chen, Yang Wu benar. Tidak ada yang perlu ditakutkan saat ini. Kita sudah tua dan hanya ingin mempertaruhkan nyawa kita. Teriak Penatua Yang Si. Tidak, tuan keempat, maksudku adalah, biar aku, Yang Chen, yang menangani binatang esensi api ini. Mata Yang Chen penuh dengan keyakinan yang mutlak. Bab 529, mengambil inisiatif untuk menyerang. Yang Chen, binatang esensi api itu tidak ada bandingannya dengan geng pencuri kuda. Mereka jauh lebih kuat dan lebih mengerikan daripada yang dapat kau bayangkan. Yang Jin He segera menjelaskan, khawatir bahwa Yang Chen mungkin ceroboh, berharap untuk membuatnya lebih rasional. Yang Chen menyeringai dan berkata, pemimpin klan, apakah menurutmu kekuatanku tidak bertambah selama bertahun-tahun ini? Tetapi, cukup, ketua klan, aku juga anggota keluarga Yang, dan tidak peduli seberapa buruk situasinya sekarang, tidak akan lebih buruk lagi. Mengapa tidak mencobanya saja? Kata Yang Chen dengan sungguh-sungguh. Yang Jin He dan tetua Yang Si saling pandang, lalu menghela napas berat. Yang Chen, kau benar. Kami terlalu bimbang. Situasinya sudah cukup buruk. Kau juga anggota keluarga Yang, jadi kali ini kami akan mendengarkanmu. Kupikir juga begitu. Yang Chen terkekeh. Seberapa kuat binatang esensi api? Bahkan Penatua Yang Si dan Yang Jin He tidak dapat mengetahuinya. Dan juga sulit bagi mereka untuk memahami seberapa besar kekuatan yang telah diperoleh Yang Chen selama bertahun-tahun. Jadi dia tidak repot-repot menjelaskan lebih lanjut, hanya berkata, karena tuan kedua tidak ada, mungkinkah
Yang Jin He dan tetua Yang Si merasa jantung mereka berdebar kencang dan tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya, Yang Wu mendesah kesakitan. Yang Chen, tuan kedua telah ditangkap oleh binatang esensi api sejak lama, dan nasibnya masih belum diketahui. Apa yang terjadi? Ekspresi Yang Chen berubah dingin. Mungkinkah ketakutan seseorang benar-benar menjadi kenyataan? Apakah tuan kedua yang benar-benar telah ditangkap oleh binatang esensi api? Yang Wu menghela napas. Ketika binatang esensi api datang ke padang belantara besar, mereka menyelidiki siapa yang telah membunuh binatang esensi api mereka yang ditempatkan di sini. Keluarga Chen adalah yang pertama berdiri dan menjelaskan situasi tersebut kepada kelompok binatang roh api. Binatang esensi api, yang tidak dapat melampiaskan amarah mereka padamu dan berpikir bahwa keluarga yang mungkin masih berguna, menangkap tuan kedua, yang paling dekat denganmu. Mendengar ini, tubuh Yang Chen membeku beberapa saat. Setelah beberapa kali menarik napas, dia perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya dan ekspresinya menjadi lebih serius dan dingin. Binatang-binatang esensi api ini, Yang Chen merasakan api yang berkobar membakar hatinya, siap meledak kapan saja. Yang Wu dapat merasakan kemarahan yang terpancar dari Yang Chen. Dia bisa mengerti. Perlu diketahui bahwa saat itu, selain Yang Kaidi dan Gu Mingyue, tuan kedua yang adalah orang yang paling peduli terhadap Yang Chen. Sekarang tuan kedua yang telah ditangkap oleh binatang esensi api dan kehidupan serta kematiannya tidak diketahui, bagaimana mungkin Yang Chen tidak marah? Setelah beberapa saat, melihat kemarahan Yang Chen agak mereda, Yang Wu bertanya dengan sungguh-sungguh, "Yang Chen, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Tinggal menunggu kedatangan binatang esensi api. Tidak perlu. Kapan binatang esensi api akan mengetahui apa yang terjadi sepenuhnya tergantung pada seberapa jauh binatang esensi api yang mengendalikan berada dari sini setelah kematian cacing roh api. Jadi, waktu kapan suku binatang roh api mengetahui situasi di sini tidak diketahui. Daripada menunggu, mengapa tidak mengambil inisiatif untuk menyerang? Selain itu, bersikap pasif dan menunggu serangan bukanlah gayaku. Yang Chen berkata dengan ekspresi dingin. Ambil inisiatif untuk menyerang. Yang Si dan Yang Jin He keduanya terkejut, berpikir bahwa keputusan Yang Chen cukup gila. Yang Wu juga menelan ludah dan merasa bahwa pilihan Yang Chen agak gila. Menurut mereka, sudah cukup baik jika suku binatang esensi api tidak mengejar mereka. Bagaimana mungkin mereka berani mengambil inisiatif untuk menyerang? Yang Chen dapat melihat bahwa mereka bertiga sedikit banyak ketakutan. Jangan khawatir, binatang esensi api juga makhluk hidup, dan mereka tidak jauh berbeda dari manusia. Mereka hanya lebih ganas dalam penampilan, tidak ada yang perlu ditakutkan. Bukankah aku bisa membunuh binatang esensi api ketika aku masih jauh lebih muda? Mendengar ini, Yang Wu tidak dapat menahan perasaan sedikit lebih percaya diri. Yang Chen, aku tahu di mana binatang esensi api berkumpul sekarang. Oh, di mana? Tanya Yang Chen. Setelah sekitar 50 binatang esensi api memasuki alam liar yang luas, tidak seorang pun tahu kemana mereka pergi. Namun, saya tahu bahwa beberapa binatang esensi api telah menduduki keluarga Feng, kata Yang Wu. Keluarga Feng. Yang Chen teringat Feng Wuyang dan wanita yang ditemuinya di awal Great Wilderness, Feng Shuewu. Memikirkan wanita itu, Yang Chen berkata, apa yang terjadi dengan keluarga Feng? Ceritakan padaku secara rinci. Melihat Yang Chen tertarik, Yang Wu tentu saja tidak akan membuatnya terus menebak. Setelah kematian senior Feng Wuyang, keluarga Feng diserbu oleh binatang esensi api. Binatang esensi api kemudian menugaskan keluarga Chen untuk mengurus pinggiran, sementara mereka menetap di daerah dalam. Bagaimana dengan orang-orang dari keluarga Feng? Yang Chen bertanya. Saya tidak tahu tentang itu, keluh Yang Wu. Mendengar ini, Yang Chen menggelengkan kepalanya dan kemudian berkata dengan nada membunuh, kalau begitu, mari kita pergi ke keluarga Feng dan melihat sendiri. Apakah kita akan berangkat sekarang? Yang Wu bertanya dengan penuh semangat. Ya, jawab Yang Chen. Yang Wu menggertakkan giginya, matanya dipenuhi kebencian terhadap suku binatang esensi api. Pada titik ini, Yang Chen berkata, oh, dan ada satu hal lagi yang harus diurus. Yang Chen, ada apa? Tanya Yang Wu. Yang Chen melambaikan tangannya, dan si kera berlengan panjang dan beberapa binatang iblis lain dilepaskan dari ruang sungai mengalir 8 ujung.
Sekarang setelah dia tumbuh lebih kuat, dia tidak perlu lagi menyembunyikan keberadaan 8 ekstremitas yang mengalir di ruang sungai seketat sebelumnya. Dengan kekuatan besar datanglah tanggung jawab besar, dan sekarang setelah dia memiliki kekuatan itu, dia tidak perlu lagi menyimpan rahasia. Melihat beberapa binatang iblis ganas tiba-tiba muncul, Yang Jinhe dan tetua Yang Si menggigil ketakutan. Di masa lalu, mereka tidak begitu takut pada binatang iblis, tetapi sejak suku binatang esensi api tiba, mentalitas mereka telah berubah. Melihat kera berlengan panjang dan binatang iblis lainnya, mereka seperti burung yang ketakutan, mata mereka dipenuhi rasa takut. Hal yang paling krusial adalah bahwa binatang-binatang iblis ini memancarkan aura mendominasi yang sama seperti binatang-binatang esensi api yang pernah mereka temui, yang menunjukkan bahwa tingkat binatang-binatang iblis ini tidak jauh berbeda dari binatang-binatang esensi api yang pernah mereka lihat. Aura ini, tepatnya aura ini, Yang Jinhe menunjuk ke arah binatang iblis itu. Mengabaikan perkataan Yang Jinhe, si kera berlengan panjang dan binatang iblis lainnya dengan hormat menyapa Yang Chen saat muncul dari ruang sungai mengalir 8 ujung. "Salam, Tuan Muda." Menyaksikan pemandangan ini, entah itu Yang Jinhe, tetua Yang Si, atau Yang Wu, mereka semua tercengang. Apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa binatang-binatang iblis ini begitu hormat kepada Yang Chen? Meskipun mereka tidak dapat memahami apa yang dikatakan binatang iblis itu, rasa hormat mereka terlihat jelas, dan mereka tidak cukup bodoh untuk salah menafsirkan. Yang Chen memanggil binatang iblis dan tidak membuang kata-kata, hanya tersenyum ramah. "Teman-temanku, aku memanggil kalian ke sini karena aku punya tugas untuk kalian." Bab 530, Feng Shuiwu garis bawah. "Tuan Muda, silakan berikan perintah Anda." Kera berlengan panjang itu pandai mengambil hati dan berdiri lebih dulu tanpa mempertanyakan perintah Yang Chen setelah mendengarnya berbicara. Yang Chen tidak bertele-tele, dan berkata langsung, "Baru saja, kalian semua seharusnya mendengar percakapanku dengan anggota keluarga yang di luar ruang sungai 8 ekstremitas. Binatang esensi api, kalian semua seharusnya sangat jelas tentangnya." Mendengar kata-kata ini, si kera berlengan panjang dan si macan tutul emas yang berputar sedikit tertegun, dan sedikit ketakutan muncul di mata mereka. Status binatang esensi api dalam ras monster masih cukup tinggi, setidaknya bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan binatang iblis tingkat rendah ini. Dapeng bersayap hitam tampak lebih percaya diri, sambil mencibir, "Binatang esensi api saja sudah membuat kalian semua takut seperti ini." Yang Chen tidak bisa menahan tawa. Status Dapeng bersayap hitam di antara binatang iblis tidaklah buruk, jadi ia tidak takut pada binatang esensi api. Dia punya ukuran sendiri, dan berkata dengan keras, "Kera berlengan panjang, rubah ekor api, dan macan tutul emas berputar. Kalian bertiga jaga keluarga Yang. Jika sesuatu yang tidak biasa terjadi, pastikan untuk melindungi keluarga Yang untukku. Jika kalian gagal melakukannya, jangan salahkan aku karena menanyai kalian bertiga." Saat dia selesai berbicara, suara Yang Chen tiba-tiba berubah dingin. Mendengar perkataan Yang Chen, si kera berlengan panjang dan macan tutul emas berputar keduanya mundur sedikit, dan karena batasan perbudakan, mereka tentu saja tidak berani menyimpan terlalu banyak pikiran pemberontakan terhadap Yang Chen. Di sisi lain, rubah ekor api secara alamiah menawan dan tampak meratap dengan nada menyedihkan, "Tuan Muda, mengapa Anda meminta pelayan ini untuk tinggal di tempat seperti ini? Saya ingin pergi bersama Anda. Kemanapun Anda pergi, saya akan mengikuti dan melayani Anda seumur hidup. Saya ingin menghabiskan sisa hidup saya bersama Anda." Mendengar kata-kata menggoda ini, Yang Chen menatap binatang esensi api tanpa ekspresi. "Rubah ekor api, aku harus mengingatkanmu untuk menyimpan jimat itu sesegera mungkin." Tubuh halus si rubah ekor api bergetar, dan tidak berani marah, ia hanya bisa berdiri diam sambil mengibaskan ekornya. Yang Chen tahu betul bahwa bakat terbesar rubah ekor api adalah pesonanya, bagaimana mungkin dia bisa dibodohi oleh klan rubah iblis ini. Setelah mengatur agar ketiga binatang iblis itu tinggal di keluarga Yang, dia berkata, "Pemimpin klan, tetua Yang Si, Yang Wu, ayo berangkat." "Yang Chen, ini, apa ini?" Yang Jinhe masih belum sadar. Seperti yang bisa kau lihat, mereka tidak begitu menakutkan, dan begitu pula dengan binatang esensi api. Yang Chen menyeringai.
Mendengar perkataan Yang Chen, tetua Yang Si dan Yang Jinhe saling bertukar pandang dan memperoleh sedikit lebih banyak kepercayaan diri. Saat berikutnya, Yang Chen mendesak Dapeng bersayap hitam dan berkata, "Semuanya, duduklah di burung Dapeng ini." Dalam sekejap mata, mereka bertiga sudah duduk di Dapeng bersayap hitam, dan Yang Chen berangkat menuju keluarga Feng. Pikiran Yang Chen jernih. Dia datang ke keluarga Feng untuk menimbulkan masalah. Untuk menimbulkan masalah bagi keluarga Chen dan binatang esensi api. Namun, sebelum itu, dia perlu memastikan satu hal. Tiba di kediaman keluarga Feng adalah perkara mudah bagi burung Dapeng, dan tidak sulit bagi Yang Chen untuk menyembunyikan dirinya dan trio burung Dapeng serta Yang Wu pada saat yang bersamaan. Saat ini, saat jiwa Yang Chen menyebar di dataran tinggi, dia berbisik pada dirinya sendiri, "Penatua Feng Wu yang telah menunjukkan kebaikan yang besar kepadaku saat itu. Aku tidak tahu berapa banyak orang dari keluarga Feng saat itu yang selamat. Bagaimanapun, sekarang setelah aku kembali, aku sama sekali tidak akan membiarkan keturunan Penatua Feng Wu yang menderita keluhan apapun." Feng Wu Yang, dialah yang terkuat di Great Wilderness saat itu, selain dari Horse Thief Gang. Namun kini ia meninggal dengan penuh penyesalan dan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Yang Chen tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi ia harus berbuat baik di masa sekarang. Saat jiwanya menyebar, Yang Chen mendesah dalam hatinya, "Aku tidak menyangka bahwa anggota keluarga Feng yang kuingat sebelumnya kini menjadi pelayan di keluarga Chen." Dengan jiwanya yang terbentang, tidak ada yang perlu disembunyikan darinya. Seperti yang dikatakan Yang Wu, keluarga Feng sekarang ditempati oleh keluarga Chen, dan tokoh-tokoh keluarga Feng yang dulunya mulia kini menjadi pelayan keluarga Chen. Anggota keluarga Chen akan menyerang anggota keluarga Feng jika ada sedikit ketidakpuasan, sepenuhnya menggunakan anggota keluarga Feng sebagai sasaran untuk melampiaskan kemarahan mereka. Saat ini membuat Yang Chen semakin mengerutkan kening, dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir tentang Feng Shuewu. Di mana Feng Shuewu? Yang Chen mencarinya. Keluarga Feng. Tepatnya, sekarang seharusnya keluarga Chen. Di keluarga Chen yang besar ini, ada sebuah halaman yang tampaknya terbengkalai dan tidak ada seorang pun yang tinggal di sana, dan akhirnya seseorang datang pada saat ini. Kelompok ini terdiri dari sekitar 10 orang. Pemimpinnya berusia sekitar 40 tahun, dalam masa jayanya, dengan mata tajam, dan jelas merupakan orang yang cerdik. Pemimpin klan, Tuan. Pria parubaya ini, yang disebut pemimpin klan, adalah kepala keluarga Chen saat ini, Chen Mingfei. Setelah keluarga Chen mengalami transformasi besar saat itu dan dibersihkan oleh keluarga Yang dan suku-suku besar lainnya di Great Wilderness, suku itu jatuh dari suku besar menjadi suku kecil. Untuk bertahan hidup, Chen Mingfei telah menyanjung suku-suku besar, dan akhirnya menjadi pemimpin klan keluarga Chen, mencegahnya dari kehancuran. Chen Mingfei masih merasa bangga atas komprominya saat itu, berpikir jika saat itu dia tidak berpegang teguh pada hidupnya dengan cara apapun, bagaimana mungkin dia bisa memiliki kehidupan gemilang seperti sekarang. Chen Mingfei merasa sangat bangga, tertawa, dan bertanya kepada orang di depannya, "Apakah Nona Feng sudah menyerah hari ini?" "Belum," jawab orang itu. 2 tahun, wanita ini masih tidak tahu malu saat diberi muka. Chen Mingfei sangat marah. Apakah dia masih mengira dirinya adalah nona muda dari keluarga Feng sebelumnya? Memikirkan hal ini, Chen Mingfei melambaikan tangannya dan berteriak, "Buka pintunya, aku akan masuk untuk melihat wanita ini. Aku ingin melihat seberapa lama dia bisa bertahan." Ya, orang di sampingnya buru-buru mendorong pintu hingga terbuka. Chen Mingfei memasuki ruangan sendirian, dan tak lama kemudian, ia melihat seorang wanita duduk di kursi sendirian, memandang keluar jendela. Wanita ini memiliki penampilan yang sangat indah dan transenden, mengenakan rok panjang berwarna putih, membuat mata Chen Mingfei memerah saat melihatnya. Meskipun dia telah melihatnya lebih dari sekali, jantungnya masih berdetak lebih cepat setiap kali dia melihatnya. Chen Mingfei berkata dengan rakus, "Feng Shuewu, mengapa kau melakukan ini pada dirimu sendiri? Kau hanya menyakiti dirimu sendiri dengan bersikeras sekarang. Mengapa kau tidak tunduk saja padaku? Dengan begitu kau bisa menikmati hidup yang mewah, dan tidak seorang pun di seluruh Great Wilderness akan berani menentangmu." Mendengar perkataan Chen Mingfei, Feng Shuewu terdiam sejenak, lalu mencibir, "Chen Mingfei, aku berbeda denganmu.
Aku bisa menanggung penghinaan, tetapi aku tidak akan pernah menjual jiwaku. Menikmati kemewahan. Chen Mingfei, kau memilih untuk bergabung dengan geng pencuri kuda, dan itu tidak masalah, tetapi sekarang apakah kau sudah mempertimbangkan dengan saksama bahwa kau sebenarnya berpihak pada binatang iblis, mengkhianati seluruh umat manusia? Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kemuliaan yang diperoleh dengan cara yang tidak tahu malu seperti itu adalah sesuatu yang bisa dibanggakan?